Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar Bimba. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Alifia Liza, biasa disapa Alif. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari tugas video 2. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum menerapkan metode Bimba itu ada dua. Yang pertama ada hak anak. Dalam konvensi hak-hak anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan. Kenapa anak perlu dilindungi? Apa saja hak anak? Baik, perlindungan. Anak perlu dilindungi karena anak adalah hal yang berharga, kan? Hal yang sejatinya itu aset kita, sejatinya itu hal yang perlu kita jaga, kita lindungi baik-baik, kan? Karena sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba ayat kedua, anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada kita atau dititipkan kepada kita sebagai orang dewasa. Lalu, apa saja sih hak-hak anak? Hak-hak anak kan banyak ya. Kita sebutkan saja seperti hak bermain, hak mendapatkan sangan, papan, dan pangan, dan juga ada hak dalam pendidikan. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa harus memberikan kewajiban kita memberikan pendidikan yang layak, memberikan pendidikan supaya ia lebih baik lagi di masa yang akan datang. Lalu ada dasar hukum yang kedua yang dinamakan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Dan situ ada teori behavioristik oleh Edward Thorndike, yang dimana itu ada the law of effect. The law of effect itu senang maka diulang. Anak-anak kalau kita ulang suatu kata, ia akan senang dan akan mengulangnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita ada seorang anak datang ke Bimba, dia mau masuk kelas, kita pasti sapa dulu dong. Halo, gitu. Misalkan namanya adalah Dina. Dina, hari ini sarapan apa? Udah sarapan ROTI belum? Udah dong Bu, emang kamu tahu ROTI itu apa artinya? Ayo, ROTI itu kan roti Bu. Oh pinter. Lalu kalau minumnya apa? Udah minum SU belum? Udah dong. Loh, emang kamu tahu SU apa? Susu Bu Guru. Oke, cakep. Tepuk tangan. Yeay. Seperti itu, maka ia akan mengulang dan senang dan mengulangnya. Lalu ada the law of exercise yang dimana berdampak mampu. Nah, yang tadi saya sudah contohkan, dia sudah senang, terus dia mengulang, lalu akan berdampak bisa mengulang kembali. Kalau di Bimba itu kita biasa di lagu La Bimba seperti MA mama, PA papa, BO bobo, mama papa bobo. Nah, di situ nanti ada anak-anak bisa mengetahui kata demi kata dari lagu tersebut, ya kan? Nah, lalu ada the law of readiness atau semakin siap, terampil, dan menyenangkan. Nah, dari ketiga yang tadi, anak-anak sudah bisa membacanya. Kita juga senang sebagai orang dewasa. Nah, nanti adalah tumbuhlah sebuah minat belajar. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud bermain sambil belajar?
Konsep bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya itu bermain. Maka fokusnya adalah bermain sebagai anak-anak ya kan. Nah, di Bimba menerapkan konsep bermain sambil belajar yang merupakan kegiatan secara bersama-sama dalam satu waktu menggunakan permainan yang ada unsur pembelajarannya. Begitu. Lalu apa sih itu bermain? Bermain adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan bagi anak tanpa memikirkan masa depan. Dengan bermain kan anak juga senang ya, nggak terlalu pusing, aku bosen apa gimana kan gitu. Di dalam Bimba A.I.U.E.O melakukan permainan yang konstruktif, berkaitan dan edukatif kurikulum yang ada, yang dimana seperti menyanyikan lagu La Bimba yang setiap hari motivator itu nyanyikan agar anak-anak bisa mencerna atau mengetahui kata demi kata. Nah, lalu ada bahasa Bimba seperti yang tadi saya contohkan. Anak itu sudah sarapan apa, sudah minum apa, kita eja SU itu emangnya apa sih kan itu. Dia tahu SU itu susu. Oh, berarti dia sudah bisa menjelaskan atau membacanya. Lalu ada modul Bimba A.I.U.E.O yang dimana ada 3 ya, modul Bimba A.I.U.E.O. Ada modul baca, modul tulis, dan modul matematika, yang dimana ketiga itu yang akan dipelajari oleh anak-anak. Dan lalu ada bermain tebak kata. Nah, seperti itu. Lalu kita ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba ada 3 yang diterapkan. Yang pertama ada fun learning, yang kedua ada small step system, dan yang ketiga ada individual system. Lalu itu ketiga itu apa sih? Fun learning itu adalah metode fun itu kan menyenangkan, learning itu kan belajar yang menyenangkan, di mana fun learning itu adalah proses belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Karena dalam belajar yang menyenangkan itu tidak boleh ada paksaan. Jadi anak-anak harus benar-benar senang dari dirinya. Syarat dari fun learning itu ada yang namanya small step system yang secara bertahap. Harus sesuai dari kemampuan, kemauan, dan karakter. Karena kita harus tahu tuh anak-anak itu maunya seperti apa, dan seperti itu. Dan dilakukan secara bertahap. Small step system itu harus sesuai dengan kemampuan anak dan kemauan anak. Kalau kita paksakan, anak juga tidak akan mau belajar atau mau tahu gitu, seperti apa itu kata itu gitu. Oke, lalu caranya tuh bagaimana? Nah, kalau kita menemukan anak yang belum mau, maka sebagai motivator harus mengalihkan perhatiannya dengan 5S, sambut, salam, sapa, sebut nama. Sambut, senyum, salam, sapa, sebut nama. Nah, seperti itu, ia akan teralihkan. Ia akan, oh ibu ini ya, baik ya, seperti itu. Lalu kita bisa juga bercerita, membacakan buku-buku yang ada atau yang kita kuasai. Kita juga ada bernyanyi. Biasanya kan kita juga menyanyikan lagu La Bimba, lagu Cinta Ananda, lagu doa sebelum belajar pun juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian anak. Dan lalu yang terakhir juga ada berdialog. Kita kan bisa berdialog dengan anak, berdiskusi dengan anak,
Dede kenapa, Dede hari ini kenapa, semisalkan si anak itu lagi nggak senang atau lagi sedih gitu kan, Dede lagi apa, Dede kenapa. Oh, aku sedih bu. Tadi di rumah aku misalkan diomelin mama. Ya udah, Dede gak boleh seperti itu. Kita kan itu berdialog, nanti kan si anak juga semakin terbuka ke kita, juga semakin senang gitu. Lalu ada di Bimba itu menggunakan verbal pembelajaran pertama kali. Nah, pembelajaran verbalnya seperti apa? Ya dengan bernyanyi, yang saya sebutkan tadi, dengan bernyanyi La Bimba. Di situ ada kata-kata atau huruf-huruf yang mereka akan tahu seperti itu, seperti MA mama, PA papa, BO bobo. Jadinya apa nak? Mama papa bobo. Nah, nanti kita dilanjutkan lagi, ntar dia akan lebih tahu lagi seperti itu. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, yang sudah saya jelaskan tadi ya, sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Tujuan dari small step system itu adalah fun learning, dimana mereka setelah fun learning, setelah dia senang, pasti kan kita secara bertahap belajarnya, atau sebaliknya, sudah secara bertahap dia akan senang, dia akan merasa bahagia, belajar enak ya ternyata, seperti itu. Lalu ada individual system, yang dimana prosesnya secara individu. Jadi sebagai motivator itu harus tahu mengevaluasi, mengenali karakter si anak, kesukaan si anak, dan kemampuan si anak. Kalau kita kan kalau sudah fun learning pasti ada small step system. Kalau sudah ada small step system, berarti sudah ada individual system, yang dimana kan kita harus tahu karakter dia, kemampuan dia, dan kemauan dia. Namanya pendekatan, seperti itu. Lalu ada metode penunjang, namanya adalah variation skill. Yang dimana variation skill itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada kognitif, yaitu membaca dan matematika. Lalu ada afektif, perasaan, berdialog, bercerita atau bernongeng. Lalu ada psikomotorik, itu adalah motorik halusnya si anak ya, seperti kita menggambar, mewarnai, dan menarik garis. Anak-anak biasanya lebih suka seperti itu. Lalu ada pertanyaan yang keempat, bagaimana hubungan dengan fun learning dan bahagia? Fun learning kan sudah kita jelaskan, fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan, yang buat suasana menyenangkan. Bahagia itu adalah suatu hal, perasaan yang membuat kita senang dan tentram, jadi kita merasa happy gitu ya. Lalu apa hubungannya fun learning dengan bahagia? Kalau kita sudah melakukan metode fun learning yang benar, membuat suasana yang menyenangkan, anak gak bete, anak gak marah atau segala macem, atau bosan, lalu akan ada timbulnya bahagia, perasaan bahagia. Mama, ntar dia akan cerita ke mamanya, mama, ternyata di Bimba itu enaknya, bu gurunya baik, cara belajarnya juga baik, juga enak, aku ngerti mah jadinya, kan seperti itu ya. Oke, sudah 4 soal saya jawab. Terima kasih untuk tim relawan Bimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.